Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu mengenai akuntansi akhir-akhir ini banyak dibahas dan tentunya akan sangat menarik untuk diulas. Ada beberapa isu yang menarik untuk kemudian kita bahas ataupun kita diskusikan. Di antaranya adalah berdasarkan data ataupun sumber dari accounting sheet. Yang pertama adalah mengenai keterbatasan ataupun rendahnya pengetahuan seorang akuntan akan data literasi ataupun pengetahuan dan pemahamannya mengenai data. Ini akan menjadi sangat krusial bagi seorang akuntan saat ini, yang mana teknologi sudah sangat masif berkembang dan seorang akuntan ikut terlibat di dalamnya. Pemahaman mengenai data akan sangat penting karena semua data-data bersifat tentunya digital. Bagaimana data digital itu disimpan, data digital itu aman diperlakukan, karena seorang akuntan ini tentunya akan sangat berkebutuhan ataupun harus mengakses data-data tersebut untuk kemudian dan diolah menjadi informasi keuangan ataupun informasi akuntansi. Itu yang pertama, rendahnya pemahaman mengenai literasi data. Kemudian yang kedua adalah accounting automation ataupun otomatisasi accounting. Ini juga yang sangat berkembang, artinya banyak software yang banyak membantu peran seorang akuntan. Artinya peran akuntan sedikit berubah, tidak hanya berkaitan dengan pembukuan ataupun pencatatan secara manual. Peran akuntan di sini sudah lebih ke arah analisis ataupun lebih ke arah memberikan konsultasi mengenai events ataupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ini isu yang sangat menarik juga, otomatisasi akuntansi, di mana apakah peran akuntan ini masih penting ke depannya dan di mana lebih spesifiknya peran seorang akuntan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai skill yang berkaitan dengan klien gitu. Kalau teman-teman menjadi seorang akuntan ke depannya, misalkan akuntan publik, ya baik yang menawarkan jasa pribadi ataupun berafiliasi dengan salah satu kantor, rekan-rekan di sini harus mempunyai skill negosiasi, skill lobby, communication untuk kemudian memperoleh klien, karena meyakinkan seorang klien itu tentunya tidak mudah, sekalipun misalkan rekan-rekan bekerja di kantor akuntan publik misalkan. Tentunya banyak sekali kantor akuntan publik yang beroperasi, ataupun seorang akuntan solo ataupun individu yang beroperasi juga banyak. Bagaimana kita menawarkan jasa dan bersaing dengan para kompetitor untuk memperoleh ataupun mendapatkan klien. Kemudian berkaitan dengan skill-skill baru. Profesi akuntan harus mempunyai skill-skill baru yang dimiliki gitu ya. Rekan-rekan di sini di masa mendatang profesi akuntan sudah sangat digital. Artinya akuntan ini harus bermitra dengan yang namanya teknologi. Akuntan dituntut tidak hanya mampu mempresentasikan data-data transaksi yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian disajikan dalam bentuk informasi keuangan, tapi harus melihat ke depan, perspektif, mampu menganalisis keuangan, membuat financial analysis atau financial forecasting, projection ke depannya, sehingga match dengan kebutuhan industri. Tidak hanya melihat ke belakang, tapi mampu memprediksi seperti apa sih ke depannya. Itu menjadi skill penting yang harus dimiliki oleh seorang akuntan juga. Kemudian ada juga terkait dengan perpajakan, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang perpajakan, pasti selalu ada kaitannya dengan akuntansi, karena baik itu pajak badan ataupun pajak pribadi. Kalau pajak badan sudah jelas, artinya pajak yang dipotong ini berdasarkan income yang didapat.
Dan itu semua regulasi perpajakan di tiap negara itu berbeda-beda. Artinya seorang akuntan ini harus catch up dengan berbagai regulasi perpajakan, harus catch up juga dengan teknologinya yang bisa membantu perpajakan di sebuah perusahaan ataupun melaksanakan tax planning, perencanaan pajak. Kadang perusahaan-perusahaan ini melakukan perencanaan pajak, artinya di akhir periode ingin bayar pajak berapa sih yang ditargetkan, maka harus skema seperti apa yang dibuat secara legal tentunya ya, tax avoidance. Jadi penting seorang akuntan ini memahami aturan perpajakan terbaru ataupun mengenai software-software yang bisa membantu perpajakan ataupun tax planning dalam sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah rising competition in accounting field, gitu ya. Di bidang akuntansi ini sudah semakin meningkat persaingannya seperti itu. Kalau tadi yang sempat dibahas sebelumnya adalah persaingan antar akuntan untuk memperoleh para klien, gitu ya. Kalau di sini, kalau ilustrasinya adalah kalau teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan, artinya teman-teman menjadi seorang akuntan internal dalam perusahaan. Seperti itu. Persaingannya dengan apa? Persaingannya adalah dengan pihak eksternal. Akan diprediksi akan ada tren sebuah perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak perlu lagi seorang akuntan dalam internal perusahaannya. Bisa saja mereka meng-hire tenaga kerja profesional dari eksternal. Artinya perlu akuntan eksternal. Seperti itu. Maka dari itu, bagaimana sih peran akuntan ini ataupun profesinya, sehingga sebenarnya dari segi internal perusahaan juga masih diperlukan. Seperti itu, karena kompetisinya sudah semakin meningkat. Dianggap profesi akuntan, udahlah cukup kita meng-hire dari akuntan profesional dari eksternal. Seperti itu. Maka dari itu, bagaimana menyikapi hal ini seorang akuntan. Kemudian yang ketujuh adalah keeping financial data secure. Ini kaitannya hampir sama sih dengan yang di awal. Kalau yang di awal tadi mengenai literasi data yang rendah dari seorang akuntan, memahami IT dan lain sebagainya, juga ini sama sih, keeping financial data secure. Bagaimana seorang akuntan memahami bahwa data-data yang dimiliki oleh perusahaan ini menjadi sangat berharga. Karena data dianggap sebagai new oil ataupun minyak baru ataupun ya hal berharga yang baru buat perusahaan. Sehingga data yang di store ini berharga. Data konsumen, data keuangan, data perpajakan, karena semua data-data di sini sudah bersifat digital yang kemudian data tersebut bisa disimpan di cloud computing gitu ya. Sehingga perlu memahami seorang akuntan bagaimana data ini secure, tidak seenaknya diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun bahkan dijual. Nah, dari isu-isu ini teman-teman harus mempelajari salah satunya dan kemudian nanti akan dikaji oleh kalian untuk kemudian dibuat kelompok dan dipresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.